Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Grace sebagai pembicara pertama tim oposisi akan menyampaikan argumentasi kami terkait mosi pada perdebatan kali ini. Sebagai tim oposisi, kami tidak meyakini adanya urgensi dari pelaksanaan PJJ pasca pandemi. Perdebatan ini terbatas pada pendidikan pasca pandemi di Indonesia, yang berarti masa pandemi di Indonesia telah berakhir. Namun sebelum berlanjut ke substansi, ada hal yang perlu kami garis bawahi. Menurut Peraturan Kemendikbud Nomor 24 Tahun 2012, PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi dan media lain. Ada poin penting pada perdebatan kali ini, yaitu PJJ tidak akan diimplementasikan pasca pandemi. Sebaliknya kami akan mengimplementasikan sistem pembelajaran konvensional yang lebih interaktif karena ada interaksi langsung antara guru dan siswa dalam kelas, baik dengan ceramah atau menggunakan papan tulis dan media lain. Permasalahannya, berbagai pihak terbebani, misalnya di bidang ekonomi atau teknologi. Lingkungan belajar yang efektif dengan mengandung esensi pendidikan hanya dapat dicapai dengan menolak mosi ini. Kemudian berlanjut ke substansi, mengapa PJJ tidak lagi diperlukan. Di status quo, eksistensi PJJ di masa pandemi hanyalah untuk menggantikan sistem pembelajaran tatap muka di kondisi darurat. Dengan demikian, tim pemerintah perlu membuktikan apakah sebenarnya masih ada urgensi bagi instansi pendidikan untuk tetap melaksanakan PJJ. Baik, tim pemerintah mungkin dapat mengatakan bahwa PJJ baik untuk kembali diimplementasikan karena fleksibel, tidak terhalang jarak, dan lain-lain. Namun kami percaya bahwa PJJ tidak memiliki sisi praktis sama sekali. PJJ memiliki keterkaitan erat antara sivitas akademika dengan teknologi, yang berarti pendidikan hanya dapat berjalan dengan baik apabila ditunjang dengan teknologi yang memadai. Namun sayangnya tidak semua sivitas akademika memiliki perangkat yang menunjang. Dewan Juri yang terhormat, guru dan siswa sangat terbebani dalam mencari sinyal atau berlangganan kuota internet. Selain itu, tidak semua orang tua mampu mengakomodasi internet setiap bulannya secara kontinu, terutama bagi mereka yang kurang secara ekonomi, dan tidak semua tenaga pendidik fasih dalam menjalankan teknologi seperti mengadakan pertemuan daring atau ulangan daring. Poin-poin tersebut tentu tidak sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2010 pasalnya yang ketiga, yang berbunyi pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin A. Akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau, B. Mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan atau kondisi masyarakat, dan C. Efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Dampak negatif ini hanya dapat ditoleransi di masa darurat. Namun ketika masa darurat ini telah usai, kami percaya PJJ tidak lagi memiliki urgensi untuk tetap dilaksanakan. Penerapan kembali sistem pembelajaran tatap muka akan lebih sejalan dengan esensi pendidikan dan tidak bersifat diskriminatif. Namun seandainya benar bahwa pelaksanaan PJJ menuai kepraktisan, kami percaya bahwa dampak negatifnya masih lebih besar dan hal ini akan diurai oleh pembicara kedua tim kami. Terima kasih. Selamat pagi Dewan Juri, saya Mario sebagai pembicara kedua akan menguatkan argumentasi dari tim kami. Dalam poin dampak negatif dari PJJ, argumen saya adalah mengapa implementasi PJJ hanya akan memberikan dampak negatif yang berkepanjangan. Kemendikbud mengakui ada beberapa dampak negatif yang muncul selama implementasi PJJ. Menurut panduan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran 2020 dan 2021, dampaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, putus sekolah. Hal ini terjadi karena munculnya persepsi yang salah dari orang tua di mana mereka tidak dapat melihat peranan dari sekolah terhadap hasil belajar dari anaknya, yang menyebabkan banyaknya anak putus sekolah. Ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 dan Pasal 11. Hal ini menunjukkan bahwa PJJ bertolak belakang dengan dasar hukum yang mengatur jalannya dan kualitas pendidikan di Indonesia. Dampak yang kedua adalah kendala tumbuh kembang dari pelajar. Hal ini terjadi karena ada kesenjangan capaian belajar selama implementasi PJJ akibat dari perbedaan kualitas dan akses baik itu internet, gawai, maupun listrik. Kondisi sosioekonomi yang berbeda juga mempengaruhi kesenjangan capaian belajar ini. Dapodik menyatakan bahwa 12.000 sekolah dan keseluruhan daerah terpencil belum memiliki akses internet dan 48.000 satuan pendidikan masih memiliki masalah jaringan yang mempengaruhi jalannya pembelajaran. Menurut Kemendikbud, pemerintah telah membagikan bantuan kuota untuk 27,3 juta pelajar di Indonesia. Memang angka yang cukup besar. Namun ketika dibandingkan dengan jumlah total pelajar di Indonesia, yaitu 42,5 juta pelajar, dapat dikesimpulkan bahwa
Bantuan kuota ini hanya mencakup setengah dari jumlah total pelajar di Indonesia. Aksesibilitas pendidikan yang terbatas dan hanya bisa didapatkan oleh kelompok tertentu menunjukkan bahwa PJJ tidak sesuai dengan esensi pendidikan yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. PJJ yang kedua adalah PJJ tidak sesuai dengan tujuan dari pendidikan. Selama PJJ diimplementasikan, banyak pelajar yang merasa bosan dengan sistem ini. Survei yang dilakukan oleh UNICEF kepada responden dari 34 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa 66% pelajar merasa tidak nyaman belajar dari rumah. Dan tidak adanya standarisasi PJJ menjadi faktor banyaknya pelajar yang curang dalam masa ini. Hal ini menunjukkan bahwa tidak tercapainya esensi pendidikan dan kebiasaan ini akan menjadi dampak yang besar di masa mendatang. Dewan juri, dari argumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa PJJ tidak sesuai dengan esensi pendidikan dan hanya akan memberi dampak negatif yang berkepanjangan. Karena itu, mosi ini seharusnya tidak disetujui dan kita harus kembali ke sistem tatap muka. Terima kasih. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, nama saya Andre sebagai pembicara ketiga dari tim oposisi dan hari ini saya akan memperkuat argumentasi dari tim saya. Poin yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, adalah salah apabila tim oposisi mengasumsikan bahwa pembelajaran tatap muka tidak praktis. Sebelum diadakannya PJJ ini, tidak pernah ada satupun keluhan atau kritik dalam dunia pendidikan yang menganggap pembelajaran tatap muka tidak praktis. Pembelajaran tatap muka sudah sesuai dengan kebutuhan pelajar Indonesia saat ini dan kami ingin mengembalikannya ke sedia kala. Seperti yang dikatakan pembicara tim kami, pelaksanaan PJJ sudah tidak memiliki urgensi karena pandemi telah usai, yang berarti ancaman gelombang kedua pandemi tidak akan terjadi dan tidak perlu ada kekhawatiran tentang hal tersebut. Poin yang kedua, kesenjangan capaian belajar juga akan terjadi dalam sistem PJJ. Karena PJJ mewajibkan pihak pengajar dan pihak pelajar memiliki jaringan internet dan gawai yang memadai. Tentu saja hal ini tidak adil bagi mereka yang tinggal di daerah terpelosok, di mana jaringan internet masih terbatas, listrik belum memadai, dan bahkan pengetahuan masyarakat seputar teknologi daring masih rendah. Menjadikan pendidikan di Indonesia hanya dipusatkan di beberapa kota-kota besar saja. Dan perlu digarisbawahi Dewan Juri yang terhormat bahwa kesenjangan capaian belajar ini tidak sesuai dengan sila kelima dari ideologi Pancasila kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu juga akan lebih adil bagi para pelajar di seluruh Indonesia untuk kembali ke pembelajaran tatap muka. Poin yang ketiga, menurut MPRS nomor 2 tahun 1960, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasila yang sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945. Apakah PJJ telah memenuhi itu? Saya yakin jawabannya adalah tidak. Dan mengapa demikian? Karena kegiatan belajar selama PJJ tidak disertai dengan pengawasan yang cukup dari pihak guru. Hal ini menyebabkan pelajar rentan melakukan tindakan curang seperti mencontek dan plagiarisme hanya untuk mendapatkan nilai bagus. Hal tersebut pastinya tidak mencerminkan jiwa Pancasila pelajar dan juga tidak adil bagi para pelajar yang masih belajar dengan sungguh-sungguh dan menyebabkan mereka mengikuti tindakan tersebut. Dan saat ini pemerintah juga belum memberikan solusi yang pasti terhadap masalah tersebut. Poin keempat, konklusi dari debat ini. Dari beberapa poin yang telah disampaikan oleh tim kami, dapat diambil sebuah konklusi, yaitu pertama, PJJ tidak lagi diperlukan mengingat sudah tidak ada lagi pandemi atau kondisi yang dapat membahayakan keselamatan orang banyak. Kedua, dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan PJJ seperti putus sekolah, kesenjangan capaian belajar, dan lain-lain tidak sebanding dengan keuntungan yang ditawarkan PJJ, yaitu kepraktisan dalam belajar. Ketiga, dan yang paling penting, PJJ tidak sesuai dengan tujuan dan esensi dari pendidikan itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri, aksi mencontek dan plagiarisme di kala PJJ jauh lebih sering dilakukan dibanding masa sebelum PJJ. Oleh karena itu semua, kami sebagai tim oposisi menolak pelaksanaan PJJ pasca pandemi. Hanya pendidikan yang mampu menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Kata-kata tersebut menggambarkan betapa pentingnya pendidikan yang efektif bagi suatu negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan argumen dari tim kami. Argumen yang sudah kami bawakan adalah mengapa tidak ada urgensi untuk menggunakan sistem PJJ. Mengapa PJJ sudah tidak efektif dan mengapa PJJ hanya memberikan dampak negatif yang berkepanjangan dan mengapa PJJ tidak sesuai dengan esensi pembelajaran. Dari argumentasi di atas dan segala argumentasi yang telah kita bawa, dapat disimpulkan bahwa tim kami lebih unggul dalam debat ini. Terima kasih.